Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sekurang-kurangnya sampai akhir Ramadan, sehingga kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan ampunan terbaik. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah, para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Semoga kita semua istiqamah mengikuti petunjuknya sampai akhir hayat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketakwaan pada diri manusia. Dan ketakwaan itu adalah ketundukan yang dilakukan secara sukarela. Kalau tidak sukarela, itu namanya bukan ketakwaan tetapi paksaan. Karena itu Allah menginginkan ketakwaan, sebab ketakwaan pasti didorong oleh hati. Dan hati adalah pusat kontrol manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketakwaan, dan ketakwaan itu sumbernya dari hati. Maka apabila seseorang telah bertakwa, seluruh kehidupannya akan terkendali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Pada diri manusia ada satu organ yang apabila organ itu baik, akan baik seluruh organ yang lain. Tetapi apabila organ ini buruk, akan buruk pula seluruh organ yang lain. Dan itu adalah hati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biasanya di hari-hari sebelum bulan Ramadan, kita hampir pasti mendapatkan nasihat takwa. Sekurang-kurangnya setiap kali kita mengikuti salat Jumat. Karena khatib selalu menyampaikan peringatan agar umat Islam bertakwa, sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu adalah di luar Ramadan. Tetapi pada bulan Ramadan ini dorongan untuk takwa lebih tinggi. Selain ungkapan yang memerintahkan kita takwa, narasi yang memerintahkan kita takwa,
dikombinasi dengan perintah yang harus dilaksanakan oleh tubuh kita, yaitu kalimat di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa manusia diperintahkan melakukan puasa agar dengan puasa itu dia bisa menjadi takwa. Maka dua ayat ini kalau kita kombinasikan, ayat yang pertama merupakan narasi agar kita selalu takwa. Ayat yang kedua adalah perintah nyata, tarbiyah agar kita menjadi takwa. Takwa bisa diibaratkan adalah kemampuan berenang. Seseorang melakukan dua cara untuk bisa berenang. Yang pertama adalah dengan melihat teknis dan cara berenang, tutorial orang berenang, bagaimana cara berenang. Tetapi dia tidak akan dinyatakan bisa berenang kecuali dia memang terjun ke air dan latihan tiap hari, baru kemudian dia dinyatakan bisa berenang. Maka ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu adalah semacam narasi perintah yang umum. Tetapi perintah puasa adalah praktek di mana ketika orang melaksanakan puasa itu, maka tubuhnya akan merasakan, ketika perutnya merasakan lapar, ketika tenggorokannya merasakan haus, dan dia dikendalikan oleh hatinya untuk tidak menyalurkan syahwatnya dan sebagainya, maka itu merupakan tarbiyah yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita diharapkan bertakwa. Lalu apa manfaat takwa? Manfaat takwa setidaknya bisa kita lihat dalam 3 dimensi atau 3 lapis. Lapis yang pertama adalah manfaat takwa untuk pelakunya sendiri. Jelas takwa untuk pelakunya memberikan manfaat duniawi sekaligus manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitannya dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka. Ini adalah manfaat duniawi di balik ketakwaan, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat duniawi di balik ketakwaan itu. Lalu kemudian manfaat ukhrawi. Manfaat ukhrawi jelas, orang yang bertakwa akan mendapatkan surga dan dihindarkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di surga, di mana di surga itu ada mata air yang selalu mengalir. Ini menunjukkan takwa memberi manfaat untuk pribadi yang melakukan takwa itu atau yang punya karakter takwa itu. Lalu lapis yang kedua, apa manfaat takwa untuk orang lain? Manfaat takwa untuk orang lain adalah bahwa dengan seseorang takwa, kehidupan orang lain menjadi lebih mudah. Mari kita andaikan, seandainya seorang suami memiliki istri yang takwa, betapa mudah kehidupan suami itu. Dia bisa nyaman berangkat ke kantor, tidak perlu khawatir istrinya melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Dia tidak akan khawatir istrinya berselingkuh, tidak akan khawatir istrinya membelanjakan harta secara haram dan sebagainya. Kenapa? Karena suaminya tahu istrinya adalah orang yang bertakwa. Sebaliknya istri yang punya suami yang takwa, istri pun kehidupannya akan menjadi lebih mudah. Dia tidak perlu menyadap HP suaminya karena dia tahu suaminya tidak akan selingkuh dengan wanita lain. Suaminya tidak akan mencari harta yang haram, suaminya tidak akan korupsi, suaminya tidak akan terlibat narkoba, suaminya tidak akan terlibat pembunuhan dan semua dosa-dosa yang lain. Dia hidup dengan tenang, tidak lagi memikirkan suaminya berlebihan karena dia tahu suaminya telah dikendalikan oleh takwa. Betapa takwa akan memberi manfaat buat orang lain, kehidupan menjadi lebih mudah. Dan seandainya pada tataran negara
presiden memiliki rakyat yang takwa, maka presiden pun akan mudah pekerjaannya. Demikian pula rakyat yang memiliki presiden yang takwa, rakyat pun akan mudah kehidupannya, tidak perlu protes sana sini misalnya. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah manfaat takwa lapis yang kedua, manfaat takwa buat orang lain atau buat sosial. Lalu yang ketiga, apa manfaat takwa buat Allah Subhanahu wa taala? Ini yang jarang diungkap di dalam kajian-kajian, yaitu bahwa takwa ternyata memberi manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menggelari dirinya sebagai raja langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ardi. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah adalah raja. Bahkan yang paling terkenal yang kita hafal semua adalah ayat di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah adalah raja manusia. Semua manusia, baik manusia di Indonesia, manusia di Arab, manusia di Eropa, manusia di Amerika, semuanya rajanya adalah Allah. Apa konsekuensi gelar raja itu? Raja itu supaya gelarnya terbukti di alam nyata, maka orang-orang yang menjadi rakyat dalam tanda kutip haruslah tunduk kepada raja. Ketika rakyat itu tidak tunduk kepada raja, maka gelar itu menjadi gelar kosong. Maka Allah menggelari dirinya seperti gelar yang kosong, seperti gelarnya orang yang bernama Rangga, yang mendapuk dirinya sebagai pemimpin Sunda Empire, dan semua orang mentertawakan itu. Kenapa? Karena gelar itu adalah gelar kosong semata, karena tidak ada satupun orang yang taat kepada dia. Bayangkan seandainya Allah kemudian seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang takwa, tidak ada satupun yang taat kepada Allah. Ketika Allah perintahkan untuk salat Jumat, gak ada satupun yang datang ke masjid. Berarti Allah sebagai raja adalah gelar kosong, tidak terbukti di alam nyata. Maka dengan kita orang-orang beriman melaksanakan takwa kepada Allah, itu secara tidak langsung kita membantu dalam tanda kutip, membantu Allah untuk memastikan gelarnya itu terbukti di alam nyata. Inilah manfaat takwa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya takwa itu urusan individu kita. Kalau takwa itu hanya kembali kepada diri kita sendiri, dan selalu itu yang kita bahas. Takwa adalah memberikan jalan keluar untuk masalah kita, akan mendapatkan rizki. Betapa egoisnya kita membicarakan takwa hanya demi keuntungan duniawi kita. Tetapi takwa lebih luas dari itu dimensinya. Ada dimensi individu kita, dimensi sosial, dan dimensi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melanggar perintahnya. Tetapi jangan lupa, takwa tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita bisa membuat perbandingan. Ketika seorang anak disebut anak yang berbakti kepada orang tuanya, itu bukan hanya karena dia taat kepada orang tuanya, tetapi juga dia memusuhi musuh orang tuanya. Ketika misalnya ada preman yang mengganggu orang tuanya, apa sikap anak yang berbakti kepada orang tuanya? Pasti dia akan menghentikan preman itu. Dia yang akan menghadapi preman itu. Biarlah dia mati, yang penting orang tuanya selamat. Itulah anak yang berbakti kepada orang tua. Maka mukmin yang bertakwa adalah ketika ada orang kafir yang mengganggu jalan Allah,
menghina Rasulullah, mengganggu Al-Quran, menghina Al-Quran, mengganggu agama kita, menistakan Nabi, menistakan syiar-syiar agama kita. Apa tindakan orang yang bertakwa? Dia harus bisa marah, dia harus bisa membencinya, dia harus bisa memusuhinya. Maka omong kosong ketika kita bicara takwa ternyata dibatasi hanya soal hubungan dekat dengan Allah, tetapi tidak boleh marah kepada kekafiran, kepada orang-orang kafir. Bahkan menyebut mereka sebagai kafir saja tidak boleh. Ini bagaimana jadinya ketika kita sebagai hamba yang bertakwa, yang berbakti kepada Allah, ternyata diam ketika orang-orang kafir memusuhi agama Allah. Maka ketakwaan itu adalah sesuatu yang bersifat luas, bukan hanya kecintaan kepada Allah, taat kepada Allah, tetapi lebih dari itu adalah dia punya energi, punya semangat untuk menghalau para pengganggu agama Allah, agar dengan itu Allah menjadi senang, agar Allah sebagai Raja langit dan bumi gelar itu kembali, bukan hanya gelar kosong seperti gelarnya Rangga, pemimpin Sunda Empire. Dan mudah-mudahan dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini, maka ini menjadi tarbiyah untuk menghasilkan ketakwaan pada diri kita semua. Bukan hanya takwa dalam pengertian cinta dan taat kepada Allah, tetapi lebih luas dari itu, yaitu kita benar-benar mencari ridha Allah dan berusaha ikut mengembalikan agar gelar Allah sebagai Raja manusia bisa kembali di tengah-tengah kehidupan manusia. Innallaha amara amran bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tahawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur man nasara dinak, Allahumma ansur man nasara dinak, Allahumma ansur man nasara dinak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam. فبأي آلاء ربكما تكذبان